Salah satu pertanyaan yang sering banget saya dengar adalah gimana sih caranya saya bisa konsisten ya untuk trading di forex. Dan saya juga bisa pastikan ke kalian bahwa konsisten trade di forex itu merupakan salah satu langkah awal kalian bisa survive di dalam market atau di dalam pasar. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya bisa konsisten trading di dalam forex. Pertama itu adalah mengapa sih kita perlu konsisten, itu dulu pertamanya. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah salah satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh orang banyak adalah konsistensi. Mereka ngajarkan gimana cara trade, mereka ngajarkan buy dan sell gimana, mereka ajarkan metode-metodenya, tapi yang paling sulit mengajarkan adalah konsistensi. Ini dalam hal apapun. Teman-teman kalau misalnya ngeliat bagaimana sih kalau ada orang bisa badannya berotot, sehat, bugar, apakah dia angkat beban berat, apakah dia angkat ini, angkat itu, jawabannya enggak. Bukan masalah beban beratnya yang diangkat, tetapi konsistensinya dia untuk terus pergi latihan olahraga dan lain sebagainya. Sama seperti trade. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita konsisten. Kenapa? Karena konsisten ini adalah kunci kita bisa survive di dalam market. Itulah pentingnya kita konsisten dalam trading kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita konsisten? Sebenarnya ada 3 cara paling sederhana. Pertama itu teman-teman harus punya yang namanya trading plan. Jelas, kalian tuh punya goals-nya dulu. Kamu dapatin apa sih di dalam trade ini? Oke, saya mau dapat return bulanan 5%. Oh, saya mau mendapatkan return bulanan 7%. Saya mau risk management saya maksimal loss saya dalam 1 bulan itu 2% in total dari equity yang saya miliki. Ya udah, berarti kamu sudah punya goals pertama. Lalu yang kedua apa? Kamu cari strategi yang bisa menyesuaikan dengan goalsmu itu. Jadi sesuai dengan goalsmu, sesuai dengan personalitymu, sesuai dengan gaya hidupmu. Apakah kamu cocok buat day trading? Apakah kamu cocok buat scalping? Apakah kamu cocok buat swing trading? Itu disesuaikan lagi. Lalu entry point jelas lah ya, kalian mau exit di berapa, mau entry di berapa, sama risk management, itu trading plan, jelas. Normalnya ya kalian tentukan risk dan reward kalian berapa, win ratio-nya kalian berapa, lalu habis itu kalian tentukan berapa banyak equity yang kalian ingin pergunakan, berapa besar profit yang ingin kalian cari, berapa maksimal loss yang ingin kalian pertahankan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah trading journal. Tentu kalian itu perlu untuk membuat yang namanya trading journal. Walaupun memang sekarang banyak broker yang sudah membantu ya, jadi kalian bisa ngelihat hasil trade kalian, tapi membuat trading journal sendiri itu penting. Kenapa? Kalian kan trade setiap hari ya, jadi kalian setiap harinya kalian catat. Jadi saya hari ini entry buy-nya di harga berapa dan di exit-nya di berapa besar positioning size-nya saya, itu lot ya berarti. Dan apa reason saya melakukan entry seperti ini? Saya reason entry seperti ini karena A, B, C, D, E, F, G. Oke, jalan. Besoknya lagi. Log terus, pokoknya kalian terus-menerus melakukan journaling. Sampai kapan ya? Sampai seterusnya, sampai kalian jalan 1 bulan, jalan 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun ke depannya. Buat apa gunanya trading journal ini? Untuk membantu kita menganalisis performance yang kita miliki. Ya, jadi kita bisa mengetahui, ternyata saya itu kurangnya kalau misalnya lagi ada kesibukan. Saya nggak bisa trade kalau lagi ada kesibukan. Maka berhentilah trade ketika kalian lagi sibuk. Saya itu kadang sering mengalami loss ketika di hari Kamis sama Jumat. Itu bertepatan banget karena saya mau profit yang jauh lebih besar. Walaupun sudah Senin, Selasa, Rabu saya profit terus. Maka teman-teman bisa atur lagi conditioning dalam entry positionnya dia sendiri. Begitu ya. Dan terakhir adalah emotional control. Ini orang jarang bahas. Kenapa ya? Karena memang emotional control itu nggak bisa diajarin. Emotional control itu hanya timbul karena diri kita sendiri. Itulah kenapa penting buat kita melakukan trade-nya setiap hari agar kita bisa memaintain emotional ini. Ketika kita selalu profit, kita bisa kontrol, dan ketika kita selalu loss, kita juga bisa selalu kontrol. Yang menjadi masalah tuh kadang orang selalu profit dan dia merasa terbang di atas awan, dia melebihi ekspektasi yang dia jalankan, lalu dia trade melebihi dari apa yang dia seharusnya lakukan. Akhirnya gagal di situ, hancur. Kalaupun berhasil, ya berhasil jauh lebih baik, tapi tidak ada emotional control yang bagus di sana. Pun juga sama, ketika dia loss terus-menerus, padahal ada kondisi di mana dia bisa entry dengan konfirmasi yang sangat bagus, dia tidak entry. Karena apa? Karena ketakutan. Makanya penting untuk adanya emotional control. Sebenarnya ini adalah cara konsisten yang paling sederhana. Dan kalian nanti akan sangat sulit dalam 1 minggu, 2 minggu pertama, tapi saya bisa pastikan ketika sudah jalan 1 bulan dan 2 bulan atau 3 bulan ke depannya, teman-teman akan mulai terbiasa dan bahkan menjadikan ini salah satu habit kalian. Makanya saya ingin jelaskan bahwa kalian selama punya trading plan, selama bisa buat trading journal, dan selama kalian juga bisa memiliki emotional control yang baik, maka konsistensi dalam trade itu adalah keniscayaan.